varian Omikron ini memang ditemukan 26 November ya di Afrika Selatan oleh peneliti di Afrika Selatan, walaupun memang asalnya dari mana ini yang kita belum ketahui ya, tetapi ditemukannya pertama kali memang di Afrika Selatan oleh peneliti Afrika Selatan. Dan varian Omikron ini memang diketahui mempunyai jumlah mutasi yang paling banyak dibanding varian-varian sebelumnya. Nah, ini menimbulkan atau memunculkan kekhawatiran adanya beberapa sifat, misalnya transmisi ya, kemampuan transmisinya yang diperkirakan memang melebihi dari varian Delta itu ya. Dan kita tahu varian Delta itu tradisinya juga sangat tinggi gitu ya. Ini lebih tinggi lagi dari varian Delta. Kemudian yang kedua memang tingkat keparahan yang dimunculkan ini sampai sekarang juga sedang diteliti, tingkat keparahan yang disebabkan oleh varian Omikron ini. Apakah tingkat keparahan varian Omikron ini lebih tinggi dari varian Delta? Nah, kita tahu juga bahwa ada kemampuan dari escape imun atau lari dari imunitas yang sudah dimunculkan oleh tubuh ya. Ini yang kemarin juga dipunyai oleh Delta, dan ini di varian Omikron itu juga dikhawatirkan dengan akan muncul lagi gitu, dan mungkin lebih hebat lagi gitu ya dibandingkan dengan varian Delta. Itu. Nah, ini tentunya harus menjadi pertimbangan kita semua itu, bahwa memang varian Omikron ini menjadi kekhawatiran gitu, dan kita memang harus hati-hati ya dengan adanya varian Omikron ini. Melihat dari pergerakan kecepatan transmisinya varian Omikron ya di negara-negara ini kan sekarang sudah hampir 20-an ya masuk ke negara-negara dan sudah mengepung negara kita sebetulnya. Ini jangan-jangan di Indonesia juga sudah muncul ya, cuman karena kecepatan whole genome sequencing kita masih belum besar, jadinya belum terlacak gitu ya. Tapi kita melihat di Singapura, Malaysia sudah ada, Australia juga sudah ada. Ini kan negara-negara tetangga ya. Jadi sebetulnya ini menjadi pertanyaan juga. Ini jangan-jangan di Indonesia sudah ada. Ini sama kasusnya seperti di Delta ya. Dulu di Delta, pada saat varian Delta itu kan juga munculnya di negara-negara Asia Tenggara, tetangga, dan kita agak terlambat ya untuk menemukan varian Delta itu. Jadi sebetulnya memang sudah ada. Ini memang kemarin yang menjadi perhatian khusus adalah sebetulnya kemampuan transmisinya itu, karena banyaknya mutasi ya, hampir 20 mutasi ya dalam satu varian ini gitu. Dikhawatirkan memang kemampuan transmisinya ini lebih tinggi daripada varian Delta. Itu yang menjadi kekhawatiran ya kita semua. Untuk pemerintah mungkin ya kita memang tetap ya harus meningkatkan di entry point-nya negara itu. Jadi supaya warga negara asing atau WNI yang dari luar negeri itu bisa di screening, kemudian dilakukan karantina gitu ya. Kemarin saya kira udah cukup tepat ya, kan ini ada penambahan hari karantina ya pada saat WNI atau WNA datang itu ya, dari 3 hari menjadi 7 hari, kemudian kemarin diperpanjang ya, kalau nggak salah jadi 10 hari. Saya kira ini usaha yang bagus, dan mungkin tambahannya adalah perlu ditingkatkan untuk whole genome sequencing-nya gitu. Jadi kapasitasnya harus ditambah supaya kita bisa segera menemukan apakah varian Omikron ini sudah muncul di Indonesia atau tidak. Itu untuk pemerintah ya. Kedua, memang aturan-aturan terkait saya kira pembatasan satu mobilitas dan juga protokol kesehatan yang perlu terus ditingkatkan gitu ya. Saya melihat kok ada kecenderungan untuk abai ya untuk protokol kesehatan gitu, karena kemarin kasus turun, kemudian orang sudah banyak melakukan aktivitas seperti normal gitu ya. Nah, maka untuk masyarakat tentunya caranya sebetulnya sama dengan varian-varian yang sebelumnya ya, protokol kesehatan itu gitu. Yang pertama memang kita tetap ya hindari kegiatan-kegiatan yang berkumpul ya, itu kita tunda ya, kebanyakan kita tunda, apalagi kegiatan-kegiatan berkumpul yang tidak esensial gitu ya. Kita tidak memberikan rekomendasi ke pimpinan pusat untuk itu dilakukan, itu yang pertama, sehingga dengan harapannya kita menunda beberapa kegiatan berkerumun dalam jumlah besar dalam satu ruangan itu
itu bisa ya, bisa mengurangi resiko terjadinya kenaikan kasus. Kemudian kita memang misal untuk aturan sholat berjamaah di masjid juga kita tetap ya memberlakukan yang jaga jarak itu walaupun memang beberapa organisasi sudah mencoba melonggarkan misalnya rapat, tapi kita tetap ya sementara ini sambil kita melihat juga tren ya dengan adanya variasi Omikron yang sekarang ini gitu. Dan kita memang menghimbau untuk masyarakat sementara tunda dulu lah gitu ya untuk yang kegiatan-kegiatan Natarunya, terutama yang memang berkerumun dalam jumlah besar ya. Apalagi yang sekali lagi ya di ruang tertutup yang ventilasinya jelek ya atau buruk ini nantinya bisa memicu gitu, karena kita tidak tahu ini Omikron ini sudah masuk ke Indonesia atau belum, seperti itu.